Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saripah dengan NIM 0514600386. Di sini saya akan melakukan praktikum untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah basis data yang diampu oleh Ibu Rini Suwartika Kusumardiarti MKom. Saya dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi dari UPB BJJ Bogor. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah praktik yang akan saya lakukan dan disertai kegiatan saya. Yaitu di sini ada diagram IRD. Tugas untuk praktikum 2 adalah silakan buat basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XAMPP berdasarkan IRD di atas dengan rincian tabel yang terdiri dari dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Petunjuk pelaksananya ada pada panduan praktikum yang tersedia di e-learning dan buku basis data. Yang pertama-tama, cara yang ke-1 adalah masuk dalam MySQL atau MariaDB. Terdapat 2 cara, yaitu yang pertama command prompt atau CMD atau melalui PHP MyAdmin. Di sini saya akan menjelaskan cara di PHP MyAdmin. Namun sebelum mengakses kedua cara ini, pertama-tama untuk menjalankan MySQL ini harus menjalankan service MySQL dan Apache dengan cara mengaktifkan melalui XAMPP Control Panel. Ini saya akan mengaktifkan XAMPP-nya. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, maka pertama-tama kita akan melakukan start pada Apache, start. Kemudian sampai warnanya hijau, kita akan men-start MySQL. Jika Apache dan MySQL sudah berwarna hijau, itu artinya sudah aktif. Kemudian kita akan membuka TTP localhost PHP MyAdmin pada Chrome, maka kita copy paste dulu. Kemudian kita buka Chrome-nya. Dan kita akan masuk ke lokal PHP MyAdmin. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Lalu di sini saya sudah pernah membuat untuk tugas 2 ini, yaitu database rumah sakit, yang mana terdiri dari administrator, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter berdasarkan tabel IRD. Yang ini. Nah, saya akan membuatkan langkah-langkah cara membuatnya. Pertama-tama, kita bisa memakai SQL ini, atau cara gampangnya kita membuat new. Lalu klik new untuk membuat database baru. Di sini saya akan membuat IRD rumah sakit, karena saya sudah pernah membuat yang rumah sakit ini yang terdiri dari administrator, daftar, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Maka di sini IRD rumah sakit kita klik. Nah, seperti itu cara membuat database baru. Kemudian misalnya di sini saya akan menghapus tabel database ini. Saya misalnya akan membuat tes. Klik. Nah, bagaimana cara menghapus tes ini? Yaitu klik saja yang new ini. Kemudian di sini ada bagian yang tes, kita centang. Kemudian klik drop. Lalu sekali lagi klik drop. Nah, maka database tes ini akan hilang. Nah, lalu kita akan membuat tabel-tabel nama yang terdiri dari administrator dan sebagainya ini, atribut-atributnya. Di sini saya akan membuat terlebih dahulu yang pasien. Lalu di sini ada kolomnya ada 4. Kolom 4. Kita klik karena atributnya ada 4 di sini, maka kita akan isi atribut-atributnya. Yang pertama itu terdiri dari ID pasien yang bertipe integer, kemudian bernilai 3 sebagai primary key, yaitu di sini. Kemudian kita klik go dan auto increment. Kemudian yang kedua ada nama pasien bertipe varchar yang nilainya 30. Kemudian atribut yang ketiga ada alamat pasien bertipe varchar dan bernilainya 100. Kemudian yang terakhir atribut dari pasiennya ada jenis kelamin, tipenya adalah N-numeric. Karena di sini akan ada pilihan laki dan perempuan. Nah, setelah selesai maka kita klik save. Nah, jika sudah selesai maka di sini akan ada tampilan ID pasien dan di sini ada kunci dan di sini kuncinya sebagai primary key. Lalu di sini ada auto increment, kemudian di sini ada atribut-atributnya. Lalu selanjutnya kita akan membuatnya lagi, atau klik lagi IRD rumah sakit, akan membuat tabel administrator yang mana kolomnya itu ada 3. Klik. Nah, di sini atributnya ada 3, kita isi dengan ID admin yang bertipe integer, lalu nilainya adalah 3. Kemudian di sini ada nama admin. Lalu tipenya adalah varchar, nilainya adalah 30. Kemudian yang terakhir ada waktu jaga, tipenya adalah varchar, yang mana nilainya adalah 100. Di sini ID adminnya sebagai primary key, kita klik go. Lalu di sini kita klik centang karena auto increment. Di sini ada AI yaitu auto increment. Di sini kita save. Nah, maka di sini ada ID admin sebagai primary key dan auto increment. Lalu ada nama admin dan waktu jaga. Kemudian kita klik lagi ada rumah sakit. Kita bikin sekarang tabel data dari dokter. Nah, di sini ada kolomnya ada 7 karena atributnya ada 7. Kita klik. Yang pertama ada ID dokter, tipenya integer dan nilainya 3. Lalu yang kedua ada nama dokter, tipenya varchar, nilainya 30. Kalau ID dokter ini sebagai primary key, lalu go dan auto increment kita centang. Nah, atribut yang ketiga itu ada alamat dokter. Tipenya sudah pasti varchar. Sini nilainya 100. Kemudian ada tanggal lahir. Nah, di sini ini tipenya adalah date. Kemudian di sini ada selanjutnya nomor HP, tipenya varchar. Di sini nilainya 15. Lalu di sini ada spesialis, tipenya adalah varchar. Nilainya adalah 30. Lalu ada waktu kerja, bertipenya varchar. Dan nilainya adalah 100. Nah, jika sudah selesai, kita cek terlebih dahulu, cek lagi apakah sudah benar, kemudian kita save. Nah, di sini ada dokter sebagai primary key dan auto increment, dan ada atribut lainnya dari nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Nah, kemudian kita klik lagi di rumah sakit, kita buatkan lagi tabel yang ketiga, yaitu dokter admin. Ini dokter admin, kolomnya terdiri dari 3, kemudian kita klik. Nah, atribut yang pertama adalah ID data, tipenya integer dan nilainya 3 sebagai primary key dan auto increment. Atribut yang kedua adalah ID dokter, tipenya sama integer, nilainya 3, dan ID admin, tipenya integer, nilainya 3. Nah, jika sudah selesai maka klik save. Nah, sudah pastikan sini ID data, primary key-nya warna kuning dan auto increment, kemudian atribut ID dokter dan ID admin. Kemudian kita klik lagi ada rumah sakit, kita buat tabel yang keempat, yaitu pasien dokter. Yang mana di sini kolomnya ada 5, kita klik. Yang pertama adalah ID.
bertipe integer nilainya 3 sebagai primary key dan auto increment. Kita klik. Lalu yang kedua atributnya ada ID dokter, tipenya integer nilainya 3. Kemudian ada ID pasien, integer nilainya 3. Lalu ada waktu periksa. Di sini waktu periksa tipenya date. Kemudian yang terakhir ini ada resep, tipenya adalah varchar. Nilainya ada 100. Nah, jika sudah selesai maka kita save. Nah, jika sudah selesai kita cek lagi ID-nya sebagai primary key dan auto increment, kemudian atribut ID dokter, ID pasien, waktu periksa dan resep. Lalu kita klik lagi ID rumah sakit, kita klik lagi daftar dan kolomnya ada 3. Kita klik. Yang pertama ini atributnya ada ID data tipe integer bernilai 3 sebagai primary key. Lalu kita klik auto increment-nya. Lalu yang kedua ada ID pasien. Tipenya masih integer, nilainya 3. Lalu yang ketiga ada ID admin, integer nilainya sama 3. Nah, jika sudah selesai maka kita save. Nah, kita cek lagi ID datanya sebagai primary key dan auto increment, lalu atribut ID pasien dan ID admin. Nah, di sini juga ada alternatif lain, yaitu mengetikkan SQL. Di sini klik ID rumah sakit. Di sini ada pilihan SQL, lalu kita copy paste saja. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita klik go. Jika sudah klik go, maka hasilnya akan keluar sama seperti ini. Ada administrator, daftar dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Jika sudah selesai, maka di sini kita klik ID rumah sakit dan cek apakah tabel-tabelnya sudah masuk. Nah, berdasarkan ID ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Berarti di sini sudah lengkap. Maka langkah selanjutnya adalah akan membuat relasi pada tabel-tabel tersebut. Berarti di sini kita akan ke bagian designer, kita klik. Nah, di sini masih berantakan. Jika masih berantakan, kita akan rapikan mulai dari yang pertama itu adalah dokter admin di bagian bawah. Dokter admin di bagian atas ke kiri. Di atas kiri, lalu administrator di bagian tengah sesuai dengan posisi RD-nya. Sesuai dengan posisi RD. Lalu di sini pasien dokter. Kemudian dokter, lalu pasien, dan yang terakhir daftar. Sini bisa dirapikan. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita akan save terlebih dahulu. Nah, kita namai dengan nama IRD rumah sakit. Kita klik go. Nah, jika sudah selesai. Nah, jadi sebelum melakukan relasi pada gambar ini, pada tabel-tabel ini, kita akan menentukan dulu indeks pada atribut tabel-tabel atau froggy key. Yang mana pengaturan froggy key ini ada 3. Jadi yang pertama itu kita klik dokter admin, kita ke bagian struktur. Nah, kemudian di sini ID dokter dan ID admin ini sebagai indeks. Gimana caranya? Yaitu dengan cara di ID dokter ini kita klik more, kemudian di sini ada bagian indeks, kita klik, kita oke. Nah, jika sudah muncul kuncian abu-abu maka itu sudah berhasil. Lakukan yang sama pada ID admin, klik more, kemudian klik indeks, klik oke. Nah, jika sudah selesai maka yang kedua ada pada bagian daftar. Kita klik struktur. Nah, lalu di ID pasien dan ID admin ini kita sebagai indeks. Nah, sudah selesai. Yang satu lagi ID admin, klik oke. Lalu yang ketiga ada pada tabel pasien dokter. Kita klik struktur. Ada pada bagian ID dokter dan ID pasien. Kita jadikan sebagai indeks. Lalu ID pasien, indeks. Nah, jika sudah selesai, maka kita akan kembali ke IRD rumah sakit, lalu pergi ke designer. Nah, jika sudah seperti itu, maka kita akan melakukan relasi. Relasinya itu dengan cara kita klik bagian kiri ini, lalu di sini ada bagian create relationship. Nah, di sini ada select referenced key, yaitu yang pertama kita lakukan pada tabel pasien dari ID pasien. Kita klik menuju tabel pasien dokter froggy key yang ID pasien juga. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik yang pilih cascade dua-duanya, kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, maka penambahan relasi ini sudah berhasil. Lalu kita akan lanjutkan ke tabel berikutnya, yang mana tabel berikut ini adalah tabel pasien dengan daftar, yaitu kita klik lagi create relationship, kemudian kita klik yang pertama di ID pasien. Nah, setelah select froggy key, kita klik pada ID pasien di tabel daftar. Nah, kita lakukan yang sama, kita pilih cascade, kemudian klik OK. Nah, jika sudah seperti ini sudah berhasil, lalu kita akan menghubungkan daftar dan tabel administrator, yaitu kita cari yang sama, yaitu ID admin. Nah, yang pertama yaitu setelah yang sama, yaitu create relationship, kita pilih ID admin ini di administrator ke menuju daftar. Jadi klik ID admin di administrator, kemudian kita klik ke daftar, klik ke ID admin, lalu klik cascade dua-duanya, lalu kemudian klik OK. Nah, jika sudah seperti ini maka sudah berhasil. Kemudian ada hubungannya dari administrator dan dokter admin, yaitu sama-sama ID adminnya yang bertipe integer 3. Klik create relationship, kemudian di sini klik ID adminnya. Nah, setelah select froggy yaitu klik di ID admin, kita pilih cascade, lalu klik OK. Nah, jika sudah selesai, maka kita akan melanjutkan ke tabel dokter, hubungan dokter dengan dokter admin, yaitu ada di ID dokter. Maka di sini relationship, kita klik, lalu klik di ID dokter, kemudian kita klik di ID dokter pada tabel dokter admin. Kita lakukan yang sama, pilih cascade, klik OK. Nah, jika sudah seperti ini sudah terhubung relasinya. Kemudian hubungan dari tabel dokter dengan pasien dokter adalah ID dokter juga. Kita klik relationship, klik ini, kita klik pada ID dokter, kemudian kita hubungkan ke tabel pasien dokter, atributnya itu ID dokter, kita klik. Nah, setelah seperti ini pilih cascade lagi, jadi semua itu pilih cascade, klik OK. Nah, jika sudah seperti ini adalah relasi tabel final dari database IRD rumah sakit. Kemudian kita klik save, jangan lupa. Nah, sudah. Selanjutnya adalah data manipulation language atau DML. Nah, di sini sudah saya buatkan cara-caranya. Kita akan ke tahap yang ketiga, yaitu
Nah, yang ketiga, data manipulation language atau DML. Di dalam basis data ini yang sudah saya dibuat, jadi saya akan memakai tabel pasien, yaitu ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Yang pertama itu ada insert. Perintah insert ini untuk masukkan data ke dalam tabel. Di sini ada perintah untuk menu SQL, ada juga yang dari insert. Nah, yang pertama, kita akan melakukan penambahan 6 data pasien. 6 data pasien. Kita klik saja di sini pasien, kemudian kita ke bagian struktur. Nah, di sini itu bisa pakai ke menu SQL atau langsung ke menu insert. Jadi lebih mudah ke menu insert. Di sini ada kolom ID pasien, tipenya integer. Di sini saya akan misalkan mulai dari ID pasien 100. Nama pasiennya saya sendiri, Syarifah, dan di sini saya akan isi dengan jalan primer, Bantar Muncang, Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Nah, jenis kelaminnya saya perempuan. Kemudian kita di sini isi lagi data pasiennya satu-satu, nama pasiennya ini, kemudian alamat pasiennya itu di Jalan Pulau Pirandang, Pekanbaru, Riau, Sumatera Barat. Nah, jenis kelaminnya laki-laki. Jika ini sudah memuat 2 data, maka kita klik go. Nah, jadi setelah kita melakukan insert itu dan klik go, di sini akan ada SQL-nya. Jadi lebih mudah menggunakan insert. Nah, jika sudah ini maka sudah terinput. Jika ingin menambahkan data pasien, maka kita klik lagi insert. Ini saya akan lanjutkan dari 102, lalu nama pasiennya Ripa. Alamatnya adalah Jalan Perintis Kemerdekaan, Wetan, Sukabumi, Jawa Barat. Nah, jenis kelaminnya perempuan. Kemudian ID pasien selanjutnya 103. Kita beri nama pasiennya adalah April Lesmana Putri. Kita isi alamat pasiennya yaitu Jalan Lingkar Selatan, Baros, Sukabumi, Jawa Barat. Lalu kita klik jenis kelaminnya perempuan. Nah, jika sudah, kita klik go. Nah, jika sudah seperti maka ini sudah terinput. Lalu kita tambahkan 2 pasien terakhir. Maka nomornya itu dari 104. Kita beri nama Haksa Iriansyah. Lalu alamat pasiennya itu di Jalan Cibatu, Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Nah, jenis kelamin kita klik yang laki-laki. Kemudian ID pasien yang terakhir ada di 105. Kita beri nama pasiennya adalah Atik Aditya. Di sini kita isi alamat pasiennya itu ada di Jalan Vulkanisir, Cisaat, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Nah, jenis kelaminnya kita klik perempuan. Nah, jika sudah selesai maka kita klik go. Nah, ini sudah terinput, maka kita klik lagi bagian pasien. Nah, di sini data-datanya sudah terinput dari ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelaminnya. Lalu di sini saya akan melakukan hal yang sama untuk data dokter. Saya akan memasukkan 3 nama dokter. Saya di sini akan klik insert. Kemudian saya akan menamai ID dokternya itu 1. Nah, di sini Ibu Suwartika, di sini saya sebagaikan nama dokter. Alamat dokternya itu ini Ibu asal dari Bandung. Nah, tanggal lahirnya klik. Ini nomor HP-nya kita isi asal saja sebagai contoh. Nah, waktu kerjanya misalnya dari jam 1 siang sampai jam 4 sore. Nah, jika sudah selesai maka di sini isi lagi ID dokter yang kedua, namanya adalah ibu saya, namanya Ibu Nansiska. Kemudian alamat dokternya sini saya akan isi Bantar Muncang, Sukabumi. Jika sudah, tanggal lahirnya, kemudian nomor HP kita klik asal. Nah, jika sudah spesialisnya saya milih spesialis saraf. Waktu kerjanya misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Kemudian klik go. Nah, ini berarti sudah terinput, SQL-nya sudah ada. Kita klik insert. Kita tambahkan 1 dokter terakhir, yaitu nomor 3. Di sini ada nomor dokter Adrian. Alamatnya di Jawa Barat. Tanggal lahirnya. Kemudian nomor HP-nya. Spesialisnya kita pilih spesialis gigi. Nah, di sini jam kerjanya kita misalkan jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Nah, jika sudah kita klik go saja. Nah, di sini SQL-nya sudah terinput, maka kita klik saja di sini dokter. Kita lihat, nah di sini sudah ada ya tabelnya, data-datanya dari ID dokter 123, nama dokter, alamat dokter, tanggal lahirnya, nomor HP, kemudian spesialisnya apa dan waktu kerjanya. Kemudian saya akan membuatkan 6 data pasien dokter. Nah, kita klik pasien dokter, kemudian klik insert. Nah, di sini tuh isi ID pasien dokternya kita misalkan 123. Nah, di sini ID dokter kita tinggal pilih mau formatnya dari ID dokter atau nama dokter atau sebaliknya. Di sini saya memilih dari ID dokternya dulu, terlebih dahulu, jadi langsung ke nama dokter. Di sini 1 Ibu Rini Suwartika dokternya, lalu ID pasiennya saya sendiri, nomor 100 nama saya, waktu pemeriksaan, resepnya misalkan ekogen. Nah, jika sudah, kita lanjut ke ID 124, lalu ID dokternya kita pilih Neng Siska, kemudian pasiennya kita pilih Deni Mitra Pratama, kemudian waktu periksanya, resepnya misalkan bisa grip. Nah, jika sudah, kita klik go. Nah, sudah terinput, karena tadi pasiennya ada 6, maka di sini pasien dokternya juga akan ada 6. Kita pilih 125, ID dokternya kita pilih Dr. Adrian, ID pasiennya kita pilih 102 Ripa, waktu pemeriksaannya di sini kita klik saja. Nah, sudah segini, resepnya misalkan instant. Nah, jika sudah, kita pilih lagi di sini 100. Nah, di sini 125, berarti di sini 126. Lalu ID dokternya Ibu Rini lagi, pasiennya kita pilih April Lesmana Putri. Waktu pemeriksaannya kita pilih tanggal 7. Kemudian
kita pilih obatnya, misal resepnya itu tolak angin. Kita klik go. Nah, ini sudah input, kemudian kita klik insert lagi untuk 2 pasien dokter nomor 127 dan 127. Kita pilih ininya, namanya Aksa Iriansa, waktu pemeriksaan kita samakan tanggal sekarang. Kemudian resepnya misalkan tolak angin. Nah, di sini yang terakhir ada 128. Kita pilih dokternya, dokter ini. Kemudian ID pasiennya kita pilih. Yang terakhir itu pasiennya Atik Aditya. Kita pilih. Nah, di sini misalkan resepnya Panadol. Nah, kita klik go. Nah, ini sudah terinput, maka kita klik lagi pasien dokter ini. Nah, sudah ada data-datanya dari ID 123 sampai 128, ID dokter 1 sampai 3, kemudian ID pasien dari 100 sampai 105, waktu pemeriksaannya kapan, kemudian ada resep obatnya. Nah, setelah selesai, maka di sini ya, langkah selanjutnya adalah melakukan perintah select, yaitu perintah select itu adalah untuk mengambil atau menampilkan data. Nah, biasanya ini select from pasien, kemudian kita contohkan dulu saja di sini. Kita paste. Nah, di sini kita misal ke RD rumah sakit dulu. Kita klikkan di sini SQL. Nah, jika sudah kita klik go. Nah, di sini dari perintah select from pasien akan ada tabel pasien ini berisikan ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelaminnya. Kemudian perintah selanjutnya misalkan jika mengambil data hanya beberapa field atau beberapa atribut, beberapa kolom, misalnya nama dan jenis kelamin. Nah, di sini perintahnya adalah select nama pasien, jenis kelamin from pasien. Nah, jadi di sini jika sudah kita klik edit aja ini atau kembali ke SQL. Nah, bisa klik edit, tekan atau copy paste, kemudian klik go. Nah, di sini karena perintahnya hanya menampilkan nama pasien jenis kelamin dari tabel pasien, maka di sini akan hanya menampilkan nama pasien beserta jenis kelaminnya. Misal contohnya ingin menampilkan dengan alamat, maka di sini kita akan menambahkan alamat pasien. Nah, kita klik go. Nah, maka di sini munculnya ada nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Nggak ada kan di sini nama ID pasiennya tidak muncul karena perintahnya di sini tidak disuruh menampilkan ID pasien. Kemudian selanjutnya ada perintah select bersyarat, merupakan perintah mengambil data dari tabel bersyarat tertentu. Misalnya itu akan mengambil pasien dengan nama pasien yang berjenis kelamin pria saja. Nah, di sini perintahnya select nama pasien, jenis kelamin from pasien where jenis kelamin sama dengan L atau laki-laki. Nah, kita klik lagi saja ini edit atau SQL sama saja. Kita hapus, kita ganti. Jadi select nama pasien, jenis kelamin dari pasien where jenis kelamin laki-laki. Maka kita klik go. Oh, di sini jika copy paste sini ganti dulu ininya, tanda kutipnya sampai seperti ini. Jika sudah berwarna, kita klik go. Nah, maka di sini akan menampilkan nama pasien dan jenis kelamin laki-laki dari tabel pasien. Jadi seperti itu. Misalkan kita akan ubah untuk jenis kelamin perempuan, maka kita klik edit. Nah, kita ganti di sini L-nya menjadi P. Kemudian kita klik go. Nah, maka di sini akan menampilkan nama pasien yang berjenis kelamin perempuan. Ada Saripa, Ripa, April Lesmana Putri, dan Atik Aditya. Seperti itu. Kemudian di sini yang keempat ada perintah select join antar tabel. Select antar tabel ini untuk mengambil atau menampilkan data dari beberapa tabel. Nah, misalkan dari basis data rumah sakit akan menampilkan data pasien yang telah diperiksa oleh dokter. Misalnya nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter. Oh, jadi di sini kita akan menampilkan dari data pasien ini kita akan mengambil nama pasien, lalu dari pasien dokter ini kita akan mengambil waktu periksa, kemudian nama dokter dari dokter ini kita mengambil dari tabel dokter, basis data dokter, atau ini akan mengambil nama dokter, kemudian maka tabel 3. Nah, di sini ada perintahnya, kita copy paste. Jadi nanti akan menampilkan itu ada 3, yaitu nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter. Oh, ada 4 berarti. Nah, berarti di sini perintahnya kita edit atau SQL, kita klik coba SQL. Oh, nah, seperti ini sama saja. Nah, di sini ada select P, nama pasien, waktu periksa, resep, nama dokter dari pasien, lalu join itu jadi kayak ambil lagi dari basis data pasien dokter, kemudian ID pasien. Nah, di sini kita klik go. Nah, jadi di sini akan ada basis data yang atribut itu ada nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter. Misalnya di sini nama pasiennya Saripa, waktu periksa itu tanggal 2025 bulan 5 tanggal 6. Resepnya itu adalah Dekolgen, dan nama dokternya ada ibu dokternya Ibu Rini Swatika. Nah, ada nama pasien April Lesmana Putri, tanggal periksa itu tanggal 7. Lalu resep obatnya ada tolak angin, dan nama dokternya itu sama. Nah, ini ada rinciannya Aksa Iriansa, resep jadi tolak angin, nama dokternya Neng Siska dan Atik Aditya, obatnya Panadol, dan nama dokternya ada Dokter Ardian. Kemudian misalkan di sini ada juga contohnya, misal ingin menampilkan nama pasien. Kita klik dulu saja, kita copy paste. Jangan lupa kita klik dulu ininya supaya jadi berwarna. Nah, jika ada tanda segini berarti ini tidak bisa di go, alias ini akan ada yang error itu. Nah, jadi kita klik go, sudah tidak ada tanda silang, klik go. Nah, maka di sini akan menampilkan, di sini berarti di mana di sini akan menampilkan ID yang diperiksa oleh ID dokter yang nomor 1 aja. Yang mana tadi saya input itu nomor 1 itu adalah Ibu Rini Swatika. Jadi di sini menampilkan nama pasien yang diperiksa oleh nama dokternya itu Rini Swatika. Jadi ada Saripa sama April Lesmana Putri, seperti itu. Nah, misalkan akan melihat yang Dokter Ardian siapa saja. Kita tadi Dokter Ardian itu nomor 3, maka di sini kita ganti 3, klik go. Nah, di sini yang diperiksa oleh Dokter Ardian itu ada nama pasiennya Ripa dan Atik Aditya, seperti itu. Lalu perintah selanjutnya adalah select fungsi matematika, yang mana di sini ada count, yaitu menghitung banyaknya baris. Kemudian sum, menghitung total jumlah, minimum nilai terendah, lalu maksimum nilai tertinggi. Nah, di sini ada formatnya, kita Ctrl C, kemudian di sini kita edit, kita ini ganti. Nah, jika sudah ini kita akan klik go. Nah, di sini count dari ID pasien itu ada 6. Maka tadi ID pasien itu ada 6 dari 100 sampai 105. Jadi ada 6 baris. Kemudian kita akan mencoba untuk perintah sum ini. Berarti di sini kita akan edit. Nah, di sini kita ganti saja menjadi sum.
Nah, kita enter, kemudian kita klik go. Nah, di sini sum itu adalah total jumlah, berarti tadi dari 100 sampai 105 dijumlahkan itu hasilnya jadi 615. Kemudian kita akan mencoba untuk minimum, yaitu nilai terendah dan nilai tertinggi. Maka seharusnya nilai terendah itu adalah di angka 100. Maka di sini kita akan enter, kemudian kita klik go. Nah, jadi benar di sini minimum dari ID pasien itu 100, yang berarti yang mana maksi itu adalah pasti 105. Kita klik, kita enter, kemudian kita klik go. Nah, jadi benar maksimum dari ID pasien itu adalah 105. Kemudian perintah selanjutnya adalah select fungsi string, yaitu untuk mengambil data berdasarkan string dari jumlah data. Di sini ada 3, yaitu left, xn, x itu sebagai nama kolom, n sebagai jumlah karakter. Oke, di sini berarti kita ketikkan perintahnya di SQL. Kita edit. Nah, di sini berarti ini ganti dulu tanda petiknya sampai jadi berwarna. Nah, kita klik go. Ini dari yang kiri dulu. Nah, jadi di sini akan menampilkan alamat pasien dari 5 karakter itu mulai dari jalan. Nah, di sini tuh ada 6. Karena alamat pasien yang saya masukkan itu akan ada nama jalan terlebih dahulu. Kemudian kita akan mencoba untuk dari yang kanan. Dari yang kanan itu misalkan sebentar. Misal ambil dari yang kanan itu barat. Kita ambil contohnya berarti. Di sini klik edit, kemudian kita edit left ini kita hapus jadi right. Nah, kita enter. Kemudian di sini kita ambil dari kanan yaitu barat. Misal kita, nah habis di sini kita go. Nah, jika sudah, maka di sini akan menampilkan yang punya kalimat barat dari kanan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah select between, yaitu perintah untuk mengambil atau menampilkan data tertentu nilai 1 dengan nilai 2. Nah, contohnya itu misal kita akan mencari ID pasiennya antara 100 sampai dengan 103. Maka di sini perintahnya kita edit dulu. Nah, jadi di sini ada select from pasien where ID pasien between 100 and 103. Berarti di sini dari 100 sampai 103 kita klik go. Nah, maka di sini hanya akan menampilkan dari ID pasien 100 sampai 103, itu dari Saripa, Dani, Pripa, dan April. Nah, bagaimana misalkan kita akan mulai dari 104 sampai 105. Nah, kita klik go. Nah, di sini hanya menampilkan 2 ID pasien, yaitu Haksa dan Atik Aditya. Kemudian perintah selanjutnya adalah select like, yaitu untuk mengambil data berdasarkan kata yang diinginkan. Nah, misalkan di sini saya akan mencontohkan yang katanya itu adalah Jawa. Kita klik ini, kemudian ininya kita ubah supaya jadi berwarna tanda petiknya. Nah, jika sudah kita klik go. Nah, jadi dari alamat pasien yang memiliki kata Jawa ada nama pasien Saripa, Ripa, Pri, Laksa, Atik Aditya. Yang mana tadi ada dari Sumatera, itu tidak termasuk karena tidak dari Jawa, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah perintah select lagi order by untuk pengurutan data. Nah, jadi ini tuh pengurutan datanya menurun. Ini kan dari 100 sampai 105. Nanti itu akan menurun jadi dari 105 menuju ke 100. Jadi terbalik seperti itu. Nah, jadi kita ketikkan perintahnya di sini. Kemudian kita go. Nah, jadi formatnya itu jadi terbalik dari 105 sampai ke 100 seperti ini. Kemudian selanjutnya ada perintah select group by untuk mengelompokkan data dan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Berarti di sini misalkan saya ingin menampilkan, ini kita klik dulu, kita ubah. Kita sini kita coba go. Oh, di sini berarti. Nah, berarti di sini akan menampilkan beberapa saja dari jenis kelaminnya. Itu kan kita di sini grup by jenis kelamin. Yang maka di sini ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan seperti itu. Jadi hanya mengelompokkan datanya seperti itu. Lalu perintahnya ada update, yaitu untuk melakukan perubahan data. Misalnya data Ripa akan diubah menjadi ada namanya jadi Ripa Uchiha. Misalkan seperti itu. Kita contohkan. SQL. Ntar kita klik dulu pasiennya. Ripa itu 102, berarti kita klik. Jadi di sini kita harus. Nah, berarti di sini update pasien set. Nah, nama pasien kita masukkan Ripa Uchiha. Namanya akan gantinya. Kemudian where di mana? Itu adanya di ID pasien nomor 102. Nah, kita klik go. Nah, ini jika sudah seperti ini, maka ini sudah edit. Kita klik lagi pasiennya, kita akan lihat apakah nama Ripa berubah menjadi Ripa Uchiha. Nah, ini sudah berubah. Misalnya seperti itu. Kemudian kita akan melanjutkan perintah selanjutnya, yaitu delete. Nah, misalnya akan menghapus nomor pasien dari nomor 103. Di sini kan 103 itu April Lesmana Putri. Kita akan melakukan perintah delete. Ini bisa saja langsung dari sini delete, tapi kita akan melakukan SQL-nya. Nah, sudah seperti ini, maka klik go. Nah, ini tanya lagi, kamu memang pengen sih beneran ini bakal hapus nomor data pasien 103, kita yakinkan. Nah, jika sudah selesai, kita klik pasien lagi. Nah, di sini nomor 103 sudah tidak ada dengan nama pasien April Lesmana Putri tidak ada, maka perintah itu sudah berhasil dilakukan. Nah, ini adalah saya melakukan pelaporan praktikum menggunakan OBS Studio. Kemudian tadi sudah dilaporkan, yaitu menggunakan aplikasi XMPP dan localhost. Ini, nah, kegiatan. Nah, hasil praktiknya ini ada dari basis data tabel-tabel ini. Oh, ini kurang satu. Kemudian tadi hasil praktik dari perintah-perintah insert, select, kemudian update, delete, dan select itu bagi dari beberapa macam. Ada yang bersyarat, ada join antar tabel. Seperti itu. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang praktikum tugas 2 basis data ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.